Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Fitri Nopianti, mahasiswi dari Prodi D4 Anestesiologi semester 2 tingkat 1. Di sini saya akan membahas upaya pencegahan dan pemberantasan dari korupsi. Namun sebelum membahas ke upaya pemberantasan dan pencegahan, alangkah baiknya kita membahas apa itu definisi dari korupsi. Korupsi itu merupakan tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri atau PNS, serta pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut yang secara tidak wajar atau secara tidak legal itu menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau untuk satu pihak. Lalu, di dalam tindakan korupsi itu pastinya akan memberikan dampak bagi masyarakat. Salah satu contohnya yaitu seperti fasilitas penunjang masyarakat yang tidak memadai, lalu yang selanjutnya harga yang kian mahal, lalu matinya etika sosial politik, hilangnya kepercayaan publik, dan hilangnya kepercayaan pihak terhadap penelitian yang sedang berjalan. Lalu bagaimana sih upaya kita dalam mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia agar tidak terjadi? Langsung saja, untuk upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang pertama dapat dilakukan di lingkungan kampus. Sejauh ini, pemerintah telah melakukan upaya untuk mengurangi praktik korupsi. Salah satunya adalah pemerintah telah melakukan pendidikan moral, khususnya pada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di dalam sistem edukasi, seperti yang tercantum pada pasal 37 Undang-Undang yang mewajibkan kurikulum pendidikan dasar. Jadi sekarang itu mahasiswa sudah ada pendidikan atau pelajaran yang ditambahkan oleh pemerintah, yaitu pendidikan anti korupsi, dengan tujuan agar mahasiswa mengenal dan mengenai nilai-nilai anti korupsi sehingga nantinya akan membuahkan hasil atau mendapatkan hasil mahasiswa yang pintar dan memiliki karakter anti korupsi. Jadi, pemerintah sudah menyiapkan dan melakukan upaya untuk mengurangi korupsi di lingkungan kampus. Lalu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang kedua dapat dilakukan di lingkungan keluarga. Nah, keluarga ini adalah unit terpenting dalam pendidikan karakter ya teman-teman. Dan keluarga juga merupakan lembaga pendidikan pertama dan utama dalam masyarakat. Jadi sebenarnya keluarga ini adalah inti hal pertama yang harus dilakukan dan diperhatikan. Karena dalam manusia itu terdapat dilahirkan berkembang menjadi dewasa. Nah, nilai-nilai anti korupsi yang harus ditanamkan dalam keluarga ini bisa meliputi nilai kejujuran, nilai kepedulian, nilai kemandirian, nilai bertanggung jawab, bekerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan kemandirian. Maka dari itu, keluarga atau orang tua harus memberikan nilai-nilai anti korupsi tersebut kepada anaknya. Lalu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang selanjutnya dapat dilakukan di lingkungan masyarakat. Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi itu dapat diwujudkan dalam bentuk seperti mencari, memperoleh data atau informasi tentang tindak pidana korupsi, dan hak menyampaikan pendapat, secara bertanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Nah, jadi masyarakat itu harus mencari tahu, memperoleh data atau informasi tentang tindak pidana korupsi, lalu setelah itu masyarakat dapat melaporkan kejadian atau peristiwa tersebut. Selanjutnya, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yaitu dapat dilakukan di lingkungan internasional. Salah satu instrumen internasional yang sangat penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yaitu suatu lembaga yang telah ditandatangani oleh lebih dari 1.140 negara, khususnya negara kita yaitu Indonesia. Penandatanganan pertama kali ini dilakukan di konferensi internasional yang diselenggarakan di Meksiko pada tanggal 31 Oktober tahun 2003. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.